Mungkin kita bisa satukan persepsi ya terkait dengan tujuan ya coaching kita pada hari ini. Ya, betul Pak Ilham. Saya mendengar informasi di WA, saya bukan mendengar, maksudnya saya melihat di WA grup di Pak Sumirin ada yang mau diceritakan terkait dengan permasalahan di sekolah. Mungkin pada sesi ini bisa kita bicarakan, Pak. Iya, benar sekali Pak Ilham. Saya mengharapkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi terkait tentang kurang antusiasmenya siswa saya di sekolah itu dalam menghadapi mata pelajaran begitu. Oh, begitu. Iya, Pak Ilham. Ya, mudah-mudahan kita bisa selesaikan. Ya, kita bisa menemukan solusi ya dalam sesi kita ini. Mudah-mudahan bisa kita dapatkan hasil dari apa yang menjadi tujuan kita pada hari ini. Baik Pak Sumirin, dari apa yang disampaikan, kira-kira Pak Sumirin mau menceritakan terkait dengan masalah siswa, terkait dengan apa kira-kira Pak Sumirin yang terkait masalah yang membuat Pak Sumirin di sekolah mungkin tidak nyaman dengan keadaan tersebut. Ya, baik Pak Ilham. Jadi akhir-akhir ini saya menghadapi siswa itu semacam kurang motivasi dan kurang antusiasme mereka itu dalam menghadapi materi yang sajikan di kelas itu. Jadi itu yang saya hadapi di kelas itu. Jadi saya mengharapkan mungkin ada solusi atau jalan keluar dari mungkin pandangan dari Pak Ilham. Baik Pak Sumirin, jadi menurut Pak Sumirin, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini? Jadi harapan dari obrolan atau pembicaraan kita pada saat ini, apa harapannya selain dari apa yang diinformasikan oleh Pak Sumirin tadi itu? Selain itu. Jadi yang saya harapkan itu bagaimana semangat mereka, kemudian antusiasme mereka terhadap materi yang saya sampaikan itu, ya mereka bisa aktif kembali, kemudian bisa mereka semangat kembali dalam hal mempelajari materi yang saya sajikan itu. Itu tujuan intinya saya. Oh, begitu. Baik Pak Sumirin, hal apa saja menurut Bapak yang membuat murid itu kurang antusias dalam belajar, kurang semangat dan lain sebagainya seperti yang Bapak ceritakan itu? Ya, kalau saya ingat kembali Pak Ilham, hal yang menyebabkan sehingga murid-murid saya itu kurang antusias dalam menerima materi yang saya sajikan itu, yang pertama mungkin dari saya adalah pembelajaran yang sepertinya membosankan bagi mereka itu.
mereka bosan mungkin karena terlalu penyampaian materi dari saya itu saya berfokus kepada apa namanya kepada saya artinya monoton begitu. Kemudian yang selanjutnya saya terlalu dominan berbicara, keterlibatan siswa ataupun keaktifan siswa itu saya tidak melibatkan mereka. Kemudian saya terlalu banyak bercerita di depan murid-murid itu, sehingga kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya itu kurang efektif dan kurang aktif begitu. Oh begitu, baik. Jadi menurut apa yang dari informasi yang Bapak ceritakan, menurut Pak Sumirin, kira-kira hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak? Ini kira-kira mungkin ada masalah yang serius mungkin yang membuat murid-murid kurang antusias selain dari apa yang Bapak ceritakan tadi itu. Selain dari itu Pak Ilham, menurut saya bahwa saya mengakui bahwa referensi ataupun literatur yang saya rujukan dari persoalan-persoalan pembelajaran itu masih kurang referensi, sehingga pembelajaran harus sebenarnya berpusat pada murid, tapi yang selama ini dari referensi atau literatur yang ada itu tidak terlalu banyak yang saya sampaikan atau saya berikan kepada mereka. Begitu Pak Sumirin ya, jadi sehingga siswa itu bosan gitu ya. Nah, saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sumirin. Lalu menurut pendapat Bapak, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran Bapak? Jadi sekali lagi saya tanya, apa saja yang bisa membuat murid-murid ya asik, tidak bosan atau dalam pembelajaran Bapak ini? Ya Pak Ilham, untuk membuat murid-murid tidak bosan dari kegiatan pembelajaran itu, yang pertama dari saya, pembelajaran itu harus berpusat kepada murid. Jadi keberadaan guru, keberadaan pendidik itu tidak terlalu monoton, sehingga murid itu atau siswa itu dilibatkan secara penuh. Kemudian murid diminta untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran. Artinya setelah guru memberikan bayangan materi, jadi diharapkan peserta didik itu selalu aktif, baik mengajukan pertanyaan, kemudian mengerjakan tugas-tugas yang ada. Intinya kegiatan pembelajaran harus berpusat kepada murid. Kemudian ada istilahnya ice breaking gitu. Ya, ada jeda ya supaya istilahnya mereka akan menyemangati lagi ya keadaan dan suasana yang ada, sehingga dengan kegiatan seperti itu atau kegiatan dalam bentuk-bentuk permainan yang bernuansa pembelajaran, sehingga akan menarik untuk siswa, akan termotivasi dan semangat lagi untuk melakukan kegiatan pembelajaran di kelas itu. Oh, begitu ya Pak. Jadi selain dari apa yang disampaikan Bapak itu, kira-kira kalau terkait dengan tugas yang diberikan pada murid, ya, apakah Bapak ya apakah ada kira-kira penyebab lain sehingga siswa
tersebut kurang antusias dalam pengumpulan tugas. Misalnya kalau ada tugas yang diberikan, ya, kepada murid Bapak kalau ada tugas, apakah penyebabnya sehingga misalnya siswa kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Selain dari apa yang dibicarakan Bapak itu tadi itu, saya yang disampaikan. Iya, benar begitu adanya Pak Ilham. Kalau dari pemberian tugas kepada siswa, saya memberikan tugas itu yang terlalu banyak pertanyaannya. Ya, padahal yang membuat siswa tidak semangat, tidak antusias, itu karena literatur atau referensi itu kan kurang. Sehingga saya padahal sudah tahu itu referensi kurang, literatur kurang, saya memberikan tugas yang terlalu banyak pertanyaan tanpa menganalisa, tanpa memetakan kemampuan dan keadaan murid yang ada dalam kelas itu atau yang ada dalam kelompok itu. Begitu ya, Bapak Sumrin. Kira-kira kalau boleh saya tahu, ya, Bapak menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Ya. Selama ini Pak Ilham saya menggunakan referensi atau buku teks yang hanya ada di perpustakaan saja. Selain dari itu, ya itu tidak ada yang saya pakai dari referensi. Hanya referensi yang ada itu yang ada di perpustakaan. Nah, selain dari referensi tersebut, Pak, kira-kira ada nggak sumber belajar selain buku teks? Selain buku teks ataupun modul yang sudah disiapkan di perpustakaan itu, kira-kira ada nggak sumber belajar selain itu, selain buku teks itu maksudnya? Terima kasih Pak Ilham. Kalau berbicara sumber belajar selain dari itu, menurut saya ya banyak juga sih, banyak juga. Ya sumber belajar itu apalagi sekarang dengan perkembangan IT, perkembangan teknologi, jadi seperti video yang ada di YouTube, kemudian artikel-artikel yang lain, atau tulisan-tulisan yang bisa mereka pelajari untuk membangun wawasan dan pengetahuan mereka itu masih ada, masih banyak begitu. Atau bisa juga kita saya bisa menggunakan aplikasi yang ada, misalnya kita bisa mengarahkan siswa bagaimana bisa membuka Google yang ada untuk membuka materi yang ada kaitan dengan materi yang disajikan itu. Itu menurut saya, Bilang. Ya, saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sumber itu terkait dengan sumber belajar tambahan tersebut. Saya yakin ya, apabila Bapak menggunakan berbagai macam sumber belajar, misalnya video, ya, terus di Instagram dan lain sebagainya yang saat ini yang lagi berkembang, ya. Saya rasa dan pasti, ya, siswa ataupun murid-murid Bapak itu akan antusias dalam belajar atau dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Nah, selain dari itu Pak Sumirin, jadi sekarang kira-kira apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, kira-kira untuk menyelesaikan masalah ini, kira-kira rencana Pak Sumirin itu bagaimana? Dari permasalahan yang kita bahas dari tadi, Pak Ilham, saya punya rencana terkait dengan pengembangan ide atau alternatif solusi seperti yang kita bahas sebelumnya. Yang pertama, saya merancang pembelajaran itu bagaimana pembelajaran bisa mengasihkan. Artinya tidak membosankan untuk murid saya. Mungkin dengan menggunakan referensi yang tidak hanya satu, mungkin lebih dari satu referensi atau literatur.
Ya, kemudian saya bisa menggunakan YouTube begitu. Ya, kemudian saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak kepada siswa. Kemudian tugasnya juga harus mengarah ke kemampuan siswa, kemudian minat siswa sesuai dengan pembelajaran diferensiasi. Pada awalnya kan kita petakan kemampuan dengan minat siswa yang ada. Sehingga dengan begitu siswa akan terkesan ada istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran yang tidak ada unsur paksaan, tidak ada unsur yang lain selain dari siswa itu dengan segenap hati mempelajari pelajaran yang diajarkan itu. Sehingga ke depannya siswa akan merasa senang dengan mengerjakan tugas yang ada. Oh begitu Pak. Jadi kalau saya mendengar apa yang disampaikan Bapak itu luar biasa, sangat bagus. Mudah-mudahan rencana Bapak ini berhasil. Jadi saya yakin dan percaya ketika rencana sudah dibuat dengan matang, itu pasti hasilnya akan lebih baik. Mudah-mudahan seperti itu Pak. Nah selanjutnya Pak, terkait dengan komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini. Ya, bagaimana Pak kira-kira itu komitmennya terhadap atau tanggung jawab terhadap rencana yang Bapak rencanakan tersebut? Ya Pak Ilham, saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasyikkan. Ya, jadi tidak membosankan. Dengan apa? Dengan menggunakan banyak sumber belajar yang eksplorasi materinya atau muatan materinya tidak terlalu membuat murid itu merasa bahwa pelajaran ini membingungkan atau membosankan. Sehingga murid-murid saya dapat menjalankan istilahnya merdeka belajar itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang selanjutnya saya akan membuat murid-murid saya senang dengan kegiatan pembelajaran yang dimaksud itu. Jadi tanpa ada unsur paksaan, tanpa ada unsur ini, sehingga pemilihan sumber belajar itu mengarah kepada murid-murid saya. Mungkin begitu Pak Ilham. Luar biasa apa yang disampaikan oleh Bapak. Jadi menurut saya itu sangat bagus sekali Pak. Saya sangat mendukung ya apa yang menjadi perencanaan Bapak, terus komitmen, saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Pak Sumbirin. Ya, terima kasih Pak Ilham atas waktunya, kemudian atas kesempatannya, sehingga bisa saya bisa istilahnya bisa bisa sharing begitu, bisa sharing dengan yang pandangan-pandangannya, pendapat-pendapatnya. Dengan demikian keberadaan saya mudah-mudahan akan dirindukan oleh murid-murid saya untuk masa yang akan datang dan ke depannya. Terima kasih. Oke Pak Sumbirin, untuk sesi pertama kita itu sudah selesai. Kita masuk ke sesi kedua. Yang sekarang Pak Sumbirin jadi coachnya, saya jadi coachingnya. Ya. Ya, supaya bisa kita mulai karena waktu ini berjalan terus Pak. Oke, bisa kita mulai ya untuk tahap mulai dari tahap awalnya. Silakan Pak, kita mulai. Bapak jadi coachnya ya, saya jadi coaching. Assalamualaikum Pak Ilham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak Guru? Alhamdulillah Pak Sumbiring, kabar baik. Alhamdulillah sehat walafiat.
syukur alhamdulillah. Eh, saya eh, eh, melihat bahwa eh, Pak Ilham ini ada eh, persoalan yang terkait dengan keberadaan muridnya. Eh, Mungkin bisa diceritakan Pak Ilham ya. Oh, begitu Pak. Iya, memang benar Pak. Jadi kemarin saya memang sudah ada rencana itu untuk menghadap ke Bapak. Kita mau menceritakan terkait dengan masalah yang terjadi atau yang dialami oleh saya, itu terkait dengan siswa di kelas Pak. Jadi siswa tersebut ya pada saat proses belajar ya, mereka kurang semangat dalam belajar. Kalau saya melihat itu kurang gimana ya Pak. Jadi ketika proses berlangsung mereka acuh tak acuh dalam belajar itu. Jadi mungkin itu yang ingin saya diskusikan dengan Bapak yang terkait dengan bagaimana cara-cara untuk bagaimana siswa ini bisa belajarnya itu bisa menarik ya, mereka senang dan bisa tuntas lah begitu Pak. Ya, baik Pak Ilham, dari sharing kita ini apa yang menjadi tujuan Pak Ilham terkait dengan persoalan siswa seperti itu. Kemudian sharing kita pada kesempatan ini tujuannya Pak Ilham seperti apa? Ya, yang pertama tujuan saya bagaimana siswa ya saya pada mata pelajaran saya Pak itu mereka senang dalam proses pembelajaran ya, proses belajar mereka senang, antusias ya. Ya, karena saya menginginkan siswa saya ini mereka memahami, mengerti ya terkait dengan apa yang kita pelajari. Begitu, Pak. Oh, begitu Pak Ilham ya. Ya. Kalau kira-kira apa yang murid-murid atau peserta didiknya Pak Ilham itu tidak antusias dalam pembelajaran Bapak? Nah, jadi pada proses pembelajaran memang pada mata pelajaran saya itu Pak, itu karena saya mengajar di SMK, saya mata pelajarannya produktif. Jadi saya mengambil mata pelajaran tanaman hias Pak. Jadi memang kalau di sekolah itu ya, jadi sarana pendukung pembelajarannya itu memang kurang. Mulai dari karena yang SMK ini dibutuhkan itu apa namanya keterampilan. Nah, oleh karena itu mereka dalam proses pembelajaran karena saya hanya menceritakan saja tentang tanaman hiasnya begini, contohnya seperti ini, tapi saya tidak langsung dalam kegiatannya itu ada misalnya menunjukkan inilah tanaman hias yang contohnya seperti ini, misalnya pot, tanaman pot, tanam taman dan sebagainya. Saya hanya menceritakan saja, begitu Pak. Oh, begitu Pak Ilham ya. Ya. Menurut saya kira-kira dari hal itu apa yang dipaparkan oleh Pak Ilham itu saya sependapat juga sih. Ya, saya pendapat. Lalu menurut Pak Ilham apa saja terkait misalnya masalah tugas-tugas itu yang diberikan kepada muridnya, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Tadi Pak Ilham yang menyampaikan selain dari tugas, mungkin paparan materi yang disajikan.
sekarang terkait masalah tugas. Nah, saya ulangi mungkin apa yang membuat murid-murid Bapak itu dalam hal penyelesaian tugasnya itu tidak antusias, misalnya dalam pengumpulan tugas. Nah, memang benar Pak. Jadi siswa saya ini memang kurang ya, jadi kurang responsif kalau ketika saya berikan tugas ya. Jadi mereka kadang tidak mengumpulkan tugas. Nah, terkait dengan hal tersebut, karena tugas yang saya berikan itu mungkin karena di sekitar lingkungan sekolah itu sarannya memang kurang, dan saya lihat untuk lingkungan sekitar itu karena terkait dengan pembelajaran saya tanaman hias, jadi lingkungan kami itu kan daerah kurang sekali memang tanaman-tanaman hias ya. Contohnya kan lebih banyak tanaman hias yang taman yang biasa saja. Sehingga ketika saya menyuruh misalnya tolong misalnya kumpulkan besok tugas ya terkait dengan tanaman hias anggrek misalnya. Nah, jadi mereka karena tanaman hias anggrek ini ya kan agak sulit didapat, Pak, gitu. Dan mungkin itu ya yang membuat mereka juga kurang simpat atau kurang sesuai dengan harapan saya supaya mereka ingin bisa mengumpulkan tugas. Mereka acuh tak acuh karena mungkin karena anggrek di wilayah, kalau di wilayah sekitar sini kan, di sekitar sekolah saya atau lingkungan anak-anak itu memang tidak ada, mungkin seperti itu. Tugasnya mungkin yang kurang tepat saya berikan untuk terkait dengan untuk sehingga mereka tidak bersemangat untuk melakukannya itu, Pak. Gitu, Pak. Baik Pak Ilham, kalau boleh tahu Pak Ilham menggunakan sumber belajar seperti apa sih dalam kelas itu? Nah, kalau untuk sumber belajar, Pak, jadi saya hanya menggunakan modul yang ditulis oleh guru-guru di sekolah itu, begitu, dan buku teks yang saya beli sendiri ya terkait dengan materi pelajaran saya, Pak, begitu, Pak. Tidak ada sumber lain Pak Ilham selain dari buku teks dan modul-modul yang ada? Oh, maksudnya untuk sumber belajar lain, Pak, maksudnya? Ya, sumber belajar lain maksudnya. Iya, kalau untuk sumber belajar lain, ya kebetulan di sekolah juga ini ya, di sekolah itu untuk sebagai sumber belajar kita memanfaatkan teknologi, terutama media internet ya untuk internet ya, untuk supaya mereka bisa browsing ya, bisa melihat video-video dalam YouTube terkait dengan proses pembelajaran. Jadi selain dari buku teks, juga saya menyarankan kepada siswa itu sumber belajar lain itu adalah untuk misalnya di YouTube gitu ya. Suruh melihat video-video di YouTube dan browsing-browsing di internet terkait dengan apa yang dipelajari itu, Pak. Ya, betul sekali Pak Ilham. Saya setuju sekali itu kalau Pak Ilham punya pandangan seperti itu. Karena dengan cara seperti itu saya yakin Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar yang pasti akan memberikan semangat lagi, yang memberikan nuansa yang baru untuk siswa, sehingga mereka tidak bingung, tidak bosan, ataupun ya tidak acuh tak acuh lagi dengan berbagai sumber yang ada itu. Sehingga dalam proses pembelajaran ya siswa semakin senang, makin aktif, kemudian bisa partisipasi penuh dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran selanjutnya.
eh, dari sharing kita ini Pak Ilham, menurut Pak Ilham terkait dengan rencana aksinya seperti apa kalau sudah ada pandangan seperti tadi. Rencana aksinya mungkin ya terkait dengan pengembangan ide atau solusi yang terbaik dari persoalan siswa yang ada itu seperti apa Pak Ilham? Iya Pak, jadi rencana saya nanti insya Allah itu selain dari apa yang saya sampaikan tadi, menyiapkan sumber belajar lain, misalnya video berupa di YouTube dan lain sebagainya, ya di internet, saya berencana, sendiri itu saya berencana ingin mengajak siswa untuk kunjungan industri Pak. Karena saya melihat dari pengalaman-pengalaman teman-teman itu dari sekolah lain, itu kita mengajak siswa untuk kunjungan industri dengan tujuan itu supaya siswa ini bisa belajarnya tambah semangat ya, karena secara langsung kita di tempat industri ya bisa mengenal langsung tanaman-tanamannya, karena di tempat industri itu tanaman itu banyak sekali. Jadi itu rencana saya akan mengajak selain dari apa yang saya sampaikan, saya akan ini rencana mengajak siswa untuk melakukan kunjungan industri. Karena di SMK kunjungan industri ini merupakan hal yang sangat penting juga. Karena pengenalan secara langsung terhadap proses pembelajaran itu melalui kegiatan praktek kunjungan industri. Mungkin demikian Pak. Oh ya begitu. Terus kegiatan kunjungan di tempat perindustrian itu terjadwal, mungkin Pak Ilham bisa jadwalkan berapa kali dalam 1 bulan atau berapa kali dalam 1 semester? Ya, memang rencananya itu kita terjadwal untuk kunjungan industri itu dalam 1 semester itu rencana kita 3 kali dengan lokasi yang berbeda-beda Pak. Ini sebagai pembanding kita ya, dari lokasi 1, 2, dan 3 itu ada nggak perubahan siswa semangat belajarnya ketika kunjungan ke sini ada nggak output yang sudah didapat oleh siswa terkait dengan hasil itu, gitu Pak. Ya. Mungkin Pak Ilham bisa ceritakan ya pertama kalinya kunjungan tempat industrinya Pak Ilham bawa siswa di mana itu? Saya pertama itu rencananya ini akan membawa siswa ini di Kota Bima Pak. Jadi di tempat apa namanya di sana industri tanaman hias. Jadi ada di sana ada namanya apa sudah lupa saya namanya di Sadia itu. Jadi di sana itu memang luas lahannya itu Pak, itu industri untuk tanaman hias itu sekitar 1 hektar Pak, itu tanaman hias semuanya. Jadi segala macam Wah, tanaman hias. Iya, di sana Pak. luar biasa sekali Pak Ilham ya, alternatifnya ya. Memompa siswa, menyemangati siswa luar biasa sekali itu. Terus setelah melihat dari kegiatan itu Pak Ilham, perkembangan siswa dari yang tidak semangat menjadi semangat ya, dari yang tidak antusias menjadi antusias mungkin ya. Seperti Ya, apa? setelah dilakukan itu ya, jadi perubahan siswa alhamdulillah itu perubahannya sangat luar biasa. Ternyata kalau memang di SMK ini memang tuntutannya itu keterampilan itu harus diutamakan skill keterampilannya. Nah, sehingga bobot pembelajaran di SMK ini ya, ini memang 30% untuk teoritisnya, 70%-nya untuk kegiatan prakteknya gitu, Pak. Jadi memang harus ada praktek ini misalnya semacam kunjungan istri termasuk kegiatan praktek juga seperti itu, Pak. Oke Pak Ilham, saya mendengar semua dari rencana aksinya. Terus bentuk tanggung jawabnya Pak Ilham atau dalam kata mungkin kata komitmen ya, komitmen dan rencana yang direncanakan itu apa komitmen Bapak ya terhadap rencana yang Bapak maksud itu? Ya, jadi komitmen saya yang pertama
terkait dengan hal tersebut, saya akan membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, ya. Jadi menggunakan metode-metode pembelajaran yang mengasihkan, sehingga siswa ini tambah semangat lagi. Terus yang kedua, saya akan tetap melaksanakan rencana saya kegiatan kunjungan istri. Tetapi kunjungan istrinya ini saya selain dari di Kota Bima, saya juga akan berkunjung di industri misalnya di Kabupaten Dompu, Sumbawa, lebih-lebih mungkin ke Pulau Lombok, begitu Pak. Itu komitmen saya untuk siswa supaya mereka bisa meningkatkan kegiatan motivasi belajar mereka terhadap di mata pelajaran saya, Pak. Wah, luar biasa Pak Ilham. Bagus sekali apa yang disampaikan oleh Pak Ilham ini. Ya, saya mendukung. Saya akan mendukung dengan komitmen Bapak terhadap kemajuan pendidikan khususnya di sekolahnya Pak Ilham. Mudah-mudahan ya apa yang menjadi rencana dan komitmennya Pak Ilham ke depannya ini ya akan berjalan sukses, akan berjalan lancar sesuai harapan kita bersama. Ya, terima kasih Pak Sumirin atas waktunya, atas diskusinya, atas sharingnya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Guru hebat. Ya. Terima kasih Pak Sumirin atas waktunya. Sama-sama Pak Ilham. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.